Nah, di beberapa bagian mobil ini sudah banyak yang harus diganti ya. Salah satunya adalah dinamo alternator. Kenapa saya ganti? Karena dinamo alternator ini dia memakai cat out. Jadi dia tidak memakai AC, jadi cat outnya sering bermasalah. Akhirnya saya putuskan untuk mengganti dinamo alternator punya Kijang Kapsul. Jadi kebetulan harganya itu alternatornya sekitar 900.000 ya, pakai punya merek GP. Jadi ini alternator punya Kijang Kapsul, kita ganti ya. Kalau masalah dudukan tinggal pasang aja ya, nggak ada masalah. Jadi plug PNP ya, plug and play. Nah, nanti untuk masalah kelistrikan akan saya jelaskan bagaimana caranya untuk mengganti kabelnya supaya jalur yang ke cat out kita putus, jadi kita tidak memakai cat out lagi supaya lebih simpel ya. Terus kita akan juga memperbaiki karburatornya, mengganti businya, mengganti platina, kabel busi. Sementara itu dulu ya, jangan kita kerjakan karena juga biaya dari konsumennya tidak begitu banyak. Oke, langsung kita kerjakan. Nah, sahabat mekanik, setelah kita perbaiki delco karburator, sekarang saya mau perbaiki kabel-kabel ini ya, biar rapi. Karena ini prosesnya mobil ini masih panjang, yang mana mobil ini belum pernah istilahnya dirawat dengan baik ya. Sekarang saya mau perbaiki dengan baik supaya ini kayak ini nih kabelnya nih, ini gosong nih. Ini kabel pengisian ya, yang ke aki ini sudah terbakar. Bukan terbakar sih, udah gosong, merah seperti ini, merah bata, jadi dia nggak bagus ya. Sekarang saya akan potong. Saya udah nggak pakai kabel ini lagi, nggak pakai kabel ini juga sudah akan saya rapikan. Saya buang soket ini, adalah soket cat out yang aslinya cat out, karena cat out sering macet ya, dan harganya pun mahal. Jadi mending aja kita ganti dinamo isi punya Kijang Kapsul, tinggal pasang. Nanti beberapa kabel yang kepake hanya untuk ke dinamo isi aja, sekitar 2 biji ya. Nanti kabel ini tidak lewat sini lagi ya, ini akan saya bypass langsung ke aki. Jadi kabel yang ini, dinamo isi yang besar ini langsung ke aki situ ya. Tapi nanti yang rapi, nggak sampai seperti ini kelihatan. Kalau bisa kabelnya nggak kelihatan, tapi tetap aja kelihatan nanti. Tapi setidaknya itu rapi ya, kita rapikan. So, nanti engine bay nya kita cat hitam biar tidak berkarat seperti itu, sambil nunggu yang punya datang bawa dana. Busnya udah saya lepas ya, udah saya lepas. Ini kabel kontrol dinamo ampernya, ini saya buang aja ya, udah nggak kepake soket yang ini saya potong aja. Nah, ini kabelnya, soketnya saya cuma memakai kabel 2 ini aja ya. Ini kabel kontak on, dan ini kabel yang merah putih strip merah ini adalah kabel indikator. Jadi kita putus aja, nggak perlu ya. Soketnya kita putus, jadi kita ganti kabel yang baru. Ini udah nggak pakai nih. Nah, ini juga kabel besar untuk pengisian ke aki. Ini saya ganti aja sekalian biar mantul, kabelnya nggak panas ya. Jadi kita pakai kabel 3 biji, nanti kita sambung yang baru ya. Nah, seperti ini ya, udah saya sambung. Dia hanya butuh kabel ini yang hitam strip kuning. Ini kabel plus. Kalau yang ini kabel indikator ya, putih strip merah. Jadi cukup 2 aja ke bawah sini. Nah, nanti tinggal pasang kabel besar aja langsung ke aki supaya ngisinya maksimal, jadi lebih simpel ya. Nah, untuk kabelnya ini yang dinamo isi saya ganti yang 10 mili ya, 10 mili NYAF, kodenya NYAF ya, 10 mili. Jadi seperti ini, dia lebih besar dibanding sebelumnya, cuma sekitar 4 mili. Jadi saya besarin aja 6 mili supaya nggak panas, dan juga pengantaran arusnya lebih besar, jadi nanti rapi seperti ini ya. Nanti muter ke sana sampai di aki langsung. Nah, seperti ini ya. Jadi tadinya saya mau ke sini, saya putuskan ambil jalur sini, jadi biar rapi sedikit ya. Biar rapi, ini tinggal kita kasih soket dan nanti di sini, oke. Nanti biar rapi. Terus yang kabel besar ini nanti juga pakai
pakai soket ya, soket gede. Nanti ambil dari kabel ini ya, sama aja. Ini ada 2 kabel gede ini. Nanti jadi satu di sini semua. Oke. Biar rapi ya. Nah, biar rapi, nggak ada kabel yang lewat di tengah. Nanti rencana ini engine bay-nya akan dicat hitam biar rapi sekalian. Nanti kelihatan nggak ada kabelnya ya. Nah, ini kan kita mau lanjutkan lagi perbaikan kelistrikannya ya. Jadi kemarin itu sudah dicat sasisnya, engine bay juga dicat hitam ya, dicat hitam, jadi sudah rapi bersih. Tinggal kelistrikan aja yang di mesin ya, kalau yang di untuk lampu nanti belakangan. Nah, ini sudah semua dipasang, kaki-kaki udah beres semua ya, udah sasis dicat semua. Betul-betul mobil ini dibangun supaya jangka panjang lebih bagus ya. Nah, ini kita lanjut kelistrikannya. Setelah pengecatan selesai, kita lanjut kelistrikan. Ini kan kemarin sudah disambung ya, kita sambung. Nah, di sini ada 2 jalur karena kemarin kan di sini tempat ini cat out udah nggak ada kan, kita potong semua kabel-kabel yang ke cat out, sudah nggak ada. Nah, ini ada kabel besar, kabel induk. Ini awalnya untuk pengisian. Jadi pengisian satunya ke cat out. Jadi yang berfungsi untuk mengontrol pengisian ya di cat out. Karena sudah kita ganti dinamo isi pakai IC. Jadi sudah lebih praktis, nggak pakai cat out. Ini sudah nggak kepake sebenarnya, karena udah saya ganti kabel besar yang ini ya, kabel besar untuk ke aki pengisian lebih maksimal. Ini kita bungkus saja, kita bungkus, tapi satu saat nanti kalau mau dipakai bisa dibuka aja. Ini kita bungkus ya, kita bungkus karena kabel ini terhubung dengan kabel yang di sana, terhubung dengan kabel yang ini ya, ini ke aki. Jadi kalau itu dipakai nggak masalah, fungsi kontak masih bisa berfungsi dengan baik. Nanti kita sambung lagi kabelnya, kita putus, sambung kabel ke aki supaya lebih bagus ya. Ganti yang kita sambung sama yang ini nanti biar lebih maksimal strumnya. Ini kabel pengisian yang ke aki dari alternator. Ini kabel starternya 2 minus plus minus. Nanti kita rapiin semua, tinggal dikit aja. Nah, ini sebelumnya saya mau jelaskan dulu. Nah, ini kabel yang ke dinamo AC atau alternator dan ke switch karburator ya. Jadi karena kemarin di sini ada kabelnya yang ke ini, ke dinamo AC, terus alternator, dari alternator ke switch karburator juga ada. Nah, karena pakai cat out sudah nggak kepake kan, banyak kabel yang nggak kepake udah kita buang. Ini salah satunya, 2 kabelnya kita nonaktifkan, kita simpen, bungkus saja karena masih ada arusnya, kita bungkus yang rapi. Ini adalah kabel 2 ini yang hitam strip kuning ya, bukan kuning strip hitam. Hitam strip kuning ini adalah muatannya plus. Nah, sedangkan yang abu-abu ini itu muatannya minus. Ini untuk ke ini ya, ke switch karburator. Jadi 2 ini ke switch karburator, yang 2 ini switch karburator hitam strip kuning sama abu-abu strip hitam. Nah, di bawahnya ada kabel hitam strip kuning lagi, itu kabel plus juga untuk ke alternator. Dan ini besar ya, lebih besar lagi, putih strip merah, ini ke indikator gambar aki. Jadi kalau ngisi ini indikator gambar aki muatannya minus. Tapi kalau sudah mesin hidup, alternator ngeluarin setrum, ini terputus, minusnya terputus dari IC alternator. Nah, di sini yang sebelumnya di sini dia ke cat out, kita sambung ke alternator. Ini gambar indikator ya, gambar indikatornya yang ke speedometer.
Dia besar, kenapa besar? Karena dulu kan pakai cathode, dia mengikuti dari mengikuti dari cathode, karena cathode kabelnya gede-gede semua. Jadi kita nggak perlu ganti, cuma kita pakai aja tetap, jadi biarin besar. Ini kita kasih soket isi 4 ya, ini juga isi 4 sesuai dengan jalurnya. Kita pasang yang rapi ya, yang rapat. Nah, seperti ini. Oke, ini kita bungkus saja, dibungkus supaya rapi. Nah, setelah saya bungkus satu-satu seperti ini, terus saya gabung seperti ini ya, dibungkus supaya nggak kelihatan, terus dengan rapi. Nah, ini udah rapi ya, udah rapi. Udah kita bungkus di sini, udah ketutup rapi semuanya. Ini udah dibungkus rapi, tinggal bungkus kabel yang di sini. Ini sama kabel dinamo starter biar rapi ya. Oke. Pakai selang kabel ya. Nah, kita bungkus pakai selang kabel seperti ini. Sebenarnya kalau ada pertanyaan, kalau kabelnya nggak diganti seperti ini untuk yang pengisian bisa nggak masalah, nggak masalah sih. Kita pakai kabel yang tadi kan, yang 2 biji besar itu bisa kita sambung aja ke dinamo isi, bisa nggak masalah. Cuma karena kebijakan saya untuk menggantinya supaya bebannya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu besar di kabel itu, karena kabel itu udah umur, udah lama sekali. Jadi daripada saya buka, saya ganti kabel yang besar, buka kabel bodi, mending saya tutup aja. Ini saya kasih yang baru biar rapi seperti ini ya. Nah, ini udah kelihatan. Oke. Nah, sekarang udah rapi ya, sudah rapi semua, udah bungkus. Kenapa di sini saya bungkus? Karena di sini kan ada knalpot, jadi ini gampang keras atau kaku kalau nggak dibungkus. Jadi supaya kabelnya aman, kita bungkus pakai selang kabel juga. Kalau di sini nggak ya, jadi biarin aja. Nanti ngerapiin aja nanti. Oke. Sekarang kita kerjakan yang di sana. Nah, sahabat mekanik, untuk kabelnya udah kita rapikan ya. Ini seperti ini. Jadi cukup simpel aja sih. Kita rapikan seperti ini. Ini kabel plus min starter ya, sama penggerak starter dan kabel pengisian. Ini yang besar nih. Nah, ini kabel plus, kabel isi, dinamo isi, alternator. Nah, yang ini kabel yang putih yang di sini ya. Yang tadi di sini, yang putih di sini udah saya sambung pakai kabel ini biru 6 mm. Kalau ini kabel yang ini 10 mili, ini 35 ya kalau nggak 25. Ini kabel minnya di sini. Ini masih kurang satu lagi ya, kabel min yang ke body. Jadi nanti ada yang khusus untuk ke body ya. Oke, sekarang kita pasang aki. Nah, setelah ini nanti saya akan membuatkan kabel set relay ya, kabel set relay. Tapi mungkin untuk cara membuat kabel set relay di video yang satunya ya. Jadi saya pisahkan, nanti tinggal kabel set tinggal masang di sini aja. Terus setelah itu nanti saya mau mengganti beberapa flasher di sini. Mengganti beberapa bagian, diantaranya holder. Ini saya ganti holdernya ya, holdernya sudah saya ganti, tinggal cabut, pasang soket di sini ya, cukup mudah. Terus ini adalah flasher rating atau sein ya, ini akan saya ganti. Kebetulan ini kalau untuk flasher kijang ya, flasher kijang itu sedikit berbeda dengan mobil yang lain. Dia ada soket ini adaptor ya. Jadi untuk merubah posisi
Jadi seperti ini soket adaptornya. Kalau kita beli flasher asli Kijang itu sudah dapat ini ya. Cuma ini karena saya nggak pakai flasher asli Kijang, saya pakai flasher L300, tapi saya pakai adaptor yang bawaan flasher dulu. Saya copot. Bedanya di sini. Ini ada skun pemindah konektor ya. Nah seperti ini. Ini saya copot ya. Jadi ini konektor pemindah ya. Jadi ini skun konektor pemindah. Jadi umumnya flasher seperti ini, kalau punya Kijang juga kita copot, dia akan posisinya seperti ini ya. Ini baterai, ini lampu ya. Ini yang lampu, terus ini adalah min. Ini min ya, min. Nah kalau kita copot punya Kijang, kita copot konektor adaptornya, soket adaptornya nih, dia akan posisinya seperti ini juga. Nah, kenapa ada soket adaptor seperti ini? Karena dia menyesuaikan dari soket kabel bodi ya. Jadi ini soket kabel bodinya. Jadi harus memakai soket adaptor seperti ini. Jadi ini ada pemindah posisi skunnya. Jadi ini kita pasang seperti ini. Ini harus seperti ini. Nah, terus kita pasang ya. Terus kita pasang di soketnya. Nah seperti ini ya. Ini udah kepasang seperti ini. Nah, tinggal kita pasang aja. Dia tinggal nancep. Nah seperti ini ya. Nah kalau sudah seperti ini udah bisa dipakai ya. Jadi meskipun cuma bedanya kita harus memangkas ya, memangkas sedikit posisi. Nah ini kita pangkas di sini. Kalau kita copot ya punya Kijang ini, kita pangkas di sini, bibirnya kita pangkas sedikit supaya dia bisa rata, bisa rapat di sini di flashernya. Nah seperti ini. Jadi kita bisa pakai relay apapun, karena punya Kijang nggak mahal ya. Yang ori itu agak mahal. Kalau nggak pakai ori biasanya dia biasanya dia agak berat juga ya ngangkat setrumnya. Oke, sekarang tinggal kita tes. Nah aki sudah kita pasang ya, ground sudah kita pasang semua groundnya. Kita pasang aki, kita tes lampu rating. Nah ini kita tes dulu hazardnya. Nah nyala kan setelah kita ganti flasher. Soldernya udah bagus soldernya. Terus kita nyalakan kontak, rating kanan, sen kiri, sen kanan. Oke, untuk flashernya sudah aman, tinggal pasang kabel. Nah, sekarang kita lihat indikatornya ya, sudah kita sambung di sana soketnya. Kita cek. Nah ini lampu aki nyala. Terus kita starter ya, udah bener akinya. Jadi kabel soket yang ke alternator sudah beres ya. Begitu pula dengan yang di karburator, karena mesin hidupin dia stabil, jadi udah oke, udah nggak ada masalah, normal ya. Kita gas. Pengisian sudah aman, oke.